Maka resep yang pertama atau kunci yang pertama yang Syekh sebutkan agar kita menjadi ahli Al-Quran adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, "Warattilil Qur'ana tartila." Maka hendaklah kalian membaca Al-Quran secara tartil. قراءة القرآن فيها منافع عظيمة، من هذه المنافع الحصول على الأجر الكثير والثواب المضاعف. Kenapa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kata Syekh? Karena sesungguhnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tentu seorang hamba itu akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari apa yang dibacanya. Bahkan tentu dia akan mendapatkan pahala atau ajrun dari Allah Subhanahu wa taala. يقول أهل العلم في شرح أحاديث فضائل القرآن الذي يقرأ صفحة واحدة فقط من القرآن ينال 5000 حسنة. صفحة واحدة ليس جزء، 5000 حسنة. كم دقيقة؟ 5 دقائق إلى 10 دقائق. أقل من 10 دقائق تنال 5000 حسنة. هذا ثواب عظيم جدا. Para ahli ilmu, kata Syekh, mengatakan ada di dalam salah satu kitab syarah yang menjelaskan tentang hadis fadlu qiraatil Quran, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Dalam kitab tersebut Syekh mengatakan, siapa saja yang membaca Al-Quran walaupun hanya satu sofha. Berapa Bapak Ibu satu sofha itu? Satu lembar. Syekh mengatakan tidaklah satu juz, tapi satu lembar. Dalam hadis tersebut, syarah tersebut, siapa saja yang membaca Al-Quran walaupun hanya satu sofha atau satu lembar, maka secara otomatis orang tersebut akan mendapatkan pahala khamsah, yaitu 5.000 kebaikan. Ini di dalam syarah hadis dalam kitab. Kemudian saya mengatakan seseorang apabila membaca Al-Quran itu tidaklah lebih, kalau satu sofha itu sekitar 5 sampai 10 menit. Bayangkan, kata Syekh, seorang membaca satu sofha hanya menyediakan waktunya 5 sampai 10 menit, namun ternyata insya Allah dia mendapatkan pahala sebanyak berapa Bapak Ibu? 5.000 kebaikan. Alhamdulillah, kitabna al-miftah al-awwal qira'at al-Quran. Naktub al-miftah al-thani hatta nakun min ahli al-Quran. al-miftah al-thani istima'u al-Quran. Bayna fi kitabih wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Setelah kita mengetahui tentang kunci pertama untuk menjadi Al-Quran, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kata Syekh, maka kunci yang kedua agar kita menjadi ahli Al-Quran, kata Syekh, maka memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Syekh, wa idza quri'a Al-Quran, apabila telah dibacakannya Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarkan Al-Quran dan diamlah. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat. Jadi kunci yang kedua apa Bapak Ibu? Memperbanyak mendengarkan Al-Quran. استماع القرآن أيضا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد أصحابه: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري فيقرأ عليه ما تيسر منه. Kenapa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kata Syekh? Karena ini termasuk di antara salah satu sunnah atau contoh Nabi SAW. Syekh mengatakan bahwa Nabi SAW selalu meminta kepada para sahabat itu untuk dibacakan Al-Quran. Iqra' alayya Al-Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat saja. Artinya bahwa ketika kita semakin memperbanyak mendengarkan Al-Quran, kata Syekh, maka itu termasuk di antara salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أنا أنصحكم باستماع الشيخ منشاوي، الشيخ المنشاوي، جزء عامة فقط، كل يوم سورة واحدة فقط، ليس كثير. تستمع سورة اليوم، نبأ، غدا النازعات، بعدها بس حتى ننتهي من جزء، ما نسمع كاملا ثم نترك كاملا، لا، كل يوم باستمرار، روتين، استقامة، كل يوم سورة واحدة فقط، جزء عامة، شيخ
شاوي. Syekh, kata Syekh, ini sebuah nasihat untuk kita semua. Datangnya dari Syekh. Karena ketika kita sebagai orang mukmin harus memperbanyak membaca Al-Quran, maka Syekh memberikan nasihat kepada kita semua, Bapak Ibu, untuk mendengarkan salah satu rekaman Al-Quran di YouTube yang bernama Syekh Almin Syawi. Kata Syekh, silahkan ibu bapak nanti ketika pulang ke rumah buka di YouTube, kemudian tulis Syekh Almin Syawi, lalu perdengarkanlah, kata Syekh, setiap harinya minimal satu surat, tidak mesti satu juz atau satu juz amat, tidak mesti, minimal satu surat. Saat ini misalkan contoh membaca An-Naba, besoknya lagi membaca An-Nazi'at, besoknya lagi membaca Ambasa. Cukup satu surat saja. Perdengarkan Syekh Almin Syawi. ماذا أحصل على فائدة؟ 3 فوائد. الفائدة الأولى نزول الرحمة، الله قال الكتاب لعلكم ترحمون. الفائدة الثانية تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب استماع القرآن. الفائدة الثالثة تصحيح التلاوة. قراءة شيخ المشاوي قراءة ممتازة. Apa faedahnya dengan memperbanyak kita mendengarkan Al-Quran, kata Syekh? Ketika seseorang memperbanyak mendengarkan Al-Quran, maka secara otomatis dia mendapatkan 3 faedah atau 3 keutamaan, Bapak Ibu. Yang pertama, atau faedah yang pertama, jelas ketika kita memperbanyak mendengarkan Al-Quran, secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan rahmat kepada kita. Karena jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diperdengarkannya Al-Quran, bagaimana? Diam dan juga apa? Dengarkan. Apa tujuannya? Agar kita semua mendapatkan rahmat. Yang kedua, kata Syekh, apa faedahnya, keutamaannya? Yaitu tatbik atau apa? Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta kepada para sahabat itu untuk dibacakannya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga itu adalah tashihul qiraah, memperbaiki bacaan kita, Bapak Ibu. Lalu kenapa tadi saya mengatakan di awal kita buka di YouTube itu Syekh Almin Syawi, Ibu Bapak? Karena kata Syekh bahwa Syekh Almin Syawi itu termasuk di antara syekh yang bacaannya bagus, artinya nadanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, kemudian jelas secara tartil. Maka Syekh mengatakan, dan ini memberikan nasihat untuk kita semua, buka nanti katanya di YouTube Syekh siapa bernama, Bapak Ibu? Almin Syawi. Perdengarkan setiap harinya, cukup berapa? 1 surat saja, agar kita apa? Yang pertama mendapatkan rahmat, yang kedua mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga apa, Bapak Ibu? Memperbaiki bacaan. نكتب إن شاء الله الآن المفتاح الثالث للحياة مع القرآن ونكون من أهل القرآن، تدبر القرآن، لأن الله قال في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Lalu resep yang ketiga atau kunci yang ketiga yang Syekh sampaikan bagaimana agar kita menjadi Al-Quran adalah dengan memperbanyak mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana kata Syekh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Maka mengapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu enggan untuk mentadabburi Al-Quran atau menghayati Al-Quran, atau jangan-jangan hati mereka sudah dikunci, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. كيف أتدبر القرآن؟ من الأمور التي تساعد على تدبر القرآن إذا مرت بآية فيها ذكر الجنة: إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات وعيون. تقول يا الله اجعلني من المتقين، اللهم اسلم الجنة، اللهم اسلم الجنة. Bagaimana caranya, Bapak Ibu, kata Syekh, agar kita bisa mentadabburi Al-Quran caranya? Maka bisa kita membaca Al-Quran. Misalkan coba dalam surat An-Naba melewati 1 ayat
yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa pastilah mereka itu seorang pemenang. Artinya apa Ibu? Pasti menang bukan hanya dunia tapi di akhirat akan Allah berikan surga. Maka kata Syekh, ketika melewati ayat tersebut cepat-cepat perhatian kita Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah aku beserta keluargaku beserta anak cucuku ke dalam surga-Mu ya Allah. Nah, begitu Bu. Jadi ketika melewati ayat tentang surga, lalu bagaimana? Angkat tangan kita, kemudian langsung berdoa, ya Allah, masukkanlah aku beserta keluargaku beserta anak cucuku ke dalam surga ya Allah. أيضا إذا مر بآية فيها ذكر العذاب وذكر النار ونعوذ بالله من النار اللهم أجرني من النار إن الفجار لفي جحيم إن المجرمين في عذاب جهنم أعوذ بالله من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. Begitu pula kata Syekh Bapak Ibu, ketika melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang pedihnya siksaan neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal fujjara lafi jahim. Sungguh bahwa orang yang fujar atau orang yang banyak menentangnya kepada Allah atau orang yang banyak dosanya kepada Allah, pasti orang tersebut lafi jahim, berada di dalam neraka jahim. Ketika kita melewati ayat tersebut, kata Syekh, cepat-cepat angkat tangan kita pula itu. Kemudian kita meminta apa? Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauh dari azab api neraka. Ya Allah, lindungilah aku beserta keluargaku beserta anak cucuku dari azab siksaan api. أيضا مما يعين على التدبر إذا سمعت قول الله أو إذا قرأت قول الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس مباشرة ما هو الأمر بعد هذه لأن هذا نداء من الله يأمر عباده بأوامر سبحانه وتعالى من الوفاء. تقول ما هو أمر الله سبحانه وتعالى؟ تبادر إذا كان الأمر بالذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا في أحد الصلاة كثرة ذكر الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أحد الصلاة كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أبادر إذا إلى هذه الأعمال الصالحة وشعب الإيمان من الصلاة والزكاة وبر الوالدين وهكذا. كل ما يمر معي أمر مباشرة وطبق هذا الأمر في حياتي. Atau kata Syekh, dan ini salah satu cara kita untuk bisa mentadabbur Al-Quran Bapak Ibu. Kalau tadi setiap kali melewati ayat tentang surga kita minta surga, kalau melewati ayat tentang neraka maka kita berlindung dari azab api neraka. Yang ketiga, ketika datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, atau biasa dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun nida, huruf nida. Artinya huruf yang bersifat memanggil. Dan panggilan dalam Al-Quran itu artinya panggilan dari Allah kepada kita. Seperti misalkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau misalkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, perbanyaklah oleh kalian kata Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbanyak zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil, maka seketika jiwa kita fabadir kata Syekh, langsung seketika amalkan. Kenapa? Allah memanggil kita pribadi. Artinya langsung ini datang panggilan dari Allah, bukan memanggil kepada orang lain kata Syekh. Tapi siapa yang dipanggil? Kita langsung. Kita yang dipanggil, maka langsung seketika apa yang Allah inginkan kepada kita. Ketika misalkan panggilan tersebut berkaitan dengan sholat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, sujudlah kalian. Artinya Allah menginginkan kepada kita untuk kita ibadah sholat. Atau misalkan kata Syekh panggilan tentang apa? Tentang birrul-walidain, tentang berbakti kepada orang tua, tentang kewajiban bagaimana untuk mengeluarkan zakat, tentang puasa, tentang amal apapun Bapak Ibu, tentang sedekah, tentang apapun, maka kita sebagai orang beriman kata Syekh langsung kebadir. Artinya apa? Seketika bergegas mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. إذا هذه المفاتيح ثلاثة للحياة والقرآن نكتبها نحفظها نعمل بها نعلم أصدقائنا نعلم أهلنا نعلم أبنائنا حتى نكون إن شاء الله جميعا من الفائزين. قراءة القرآن
membaca. Yang kedua, memperbanyak mendengarkan. Yang ketiga, mentadaburi. Kata Syekh, silakan untuk dicatat, silakan untuk dihafalkan, diamalkan, dan disebarkan kepada saudara kita atau siapapun teman kita agar bisa sama-sama. وإذا هذه المفاتيح تستعملها في البيت لك جائزة. ما هي هذه الجائزة؟ البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره وتحضره الملائكة وتفر منه الشياطين. فأنت تستعمل المفاتيح، تستعمل مع زوجك، مع أبيك، مع أمك، مع أولادك في البيت، يكون هناك جزء من قراءة القرآن وتيسر القرآن وتيسر سماع القرآن وتيسر تدبر القرآن، يكثر خير البيت وتحضره الملائكة وتفر الشياطين من هذا البيت فيكون بيت السعادة. Masya Allah, ini nasihat luar biasa Bapak Ibu dari sini. Ketika seseorang mengamalkan nasihat ini, 3 pesan ini di keluarga ini atau di rumah, membaca, kemudian apa? Mendengarkan dan mentadaburinya, maka secara otomatis ketika seseorang banyak membaca dan juga memperdengarkan maka di rumahnya otomatis yang pertama rumahnya akan percaya. Yang kedua, ketika berkumpul keluarga, ada istri, suami, anak sama-sama baca Quran, nuzul malaikat, maka secara otomatis malaikat rahmat turun. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan contoh Bapak Ibu, ketika ada jin yang memang dia itu senang sekali berada di rumah kita, ketika kita bacakan Al-Quran, ketika kita selalu memperdengarkan Al-Quran, secara otomatis kata Syekh, jin tersebut akan pergi secara otomatis. Kenapa? Tidak nyaman. Kenapa? Dengan baca Al-Quran dan rumah tersebut apa? Nawi, artinya apa? Langsung bersinar. الأمور الصالحة التي ينتفع بها العبد في الدنيا والآخرة الإنفاق في سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. وبين في ثواب الإنفاق في سبيل الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الآن لو أنت عندك 5 مليون، 5 مليون أنت موجود في الجيب هنا، كم الآن معك؟ 5 مليون. طيب إذا تأخذ مليون تجعل 4 هنا وتجعل مليون هنا، كم يصبح الآن معك؟ يعني هل ينقص المبلغ أو لا زال كاملا؟ هنا 5 أخذت 1 ووضعت في الجيب هذا، ثم أخذت من هذا ووضعت في الجيب هذا، المبلغ نفسه ما ينقص. طيب إذا موجود عندك محفظة للنقود تضع 2 مليون هنا و3 مليون في المحفظة وتضع محفظة معك، كم مبلغ عندك؟ هو نفسه ما ينقص. كذلك أهل العلم يقولون المال الذي تنفقه في سبيل الله ما ينقص. أنت نقلته من خزنة التي تخصك في الدنيا إلى صندوق الذي يخصك في الآخرة، مالك ما ينقص، محفوظ، يخلف الله، يعوضك الله خيرا في صحتك، في بركة، في أهلك، في بيتك، يخلف عليك أجرا، يخلف عليك ثوابا عظيما في الآخرة. Begitu pula Bapak Ibu rahimani dan rahimakumullah, luar biasa. Di antara salah satu amal soleh yang disebutkan oleh Syekh, yang disebutkan bahwa ketika seseorang itu memiliki keutamaan dalam hal bersedekah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," maka infakkanlah harta yang kalian miliki, mimma razaqnakum, adanya dari sebagian. Min itu menunjukkan litab'id, litab'id artinya sebagian, bukan seluruh harta kita ini. Syekh mengatakan, tadi memberikan contoh, kalau kita memiliki uang misalkan tadi 5 miliar, berapa Ibu 5 miliar? Disebutkan ketika 5 miliar itu artinya 5 juta. 5 juta disimpan di saku. Kemudian yang 1 juta ini Ibu kita simpan tapi berupa menjadi e-money. Disimpan di mana Ibu? E-money gitu kan. 4 juta cash di saku. 1 juta disimpan di mana? E-money. Kira-kira berapa uang kita kata Syekh? Berkurang atau tetap? Atau kata Syekh tadi disebutkan
Di saku kanan kita, misalkan kita punya uang 3 juta. Kemudian 1 jutanya kita pindahkan ibu ke satu kiri. Kira-kira uang yang berkurang atau sama saja? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika wa ma anfaqtum min khair, ketika kita menginfakkan apapun min syai', artinya sesuatu apapun yang kita infakkan, yukhlifullah, maka langsung Allah Subhanahu wa taala ganti, artinya kondisinya tidak akan pernah berkurang. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحث الصحابة على الإنفاق في سبيل الله كان يتنافسون في الإنفاق في سبيل الله. الذي كان عنده مال كثير من أغنياء الصحابة كان ينفق المال الكثير. فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس عندهم المال، لكن موجود عندهم ماذا؟ موجود عندهم الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فيذهب إلى بيت يحضر يملأ كفيه من طعام، هذا يسمى المد. مد من طعام التمر من الرز من أي شيء موجود في البيت. يا رسول الله أنا فقير ليس هناك المال كثير، لكن هذا في سبيل الله. فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويفرح ويدعو للأغنياء والفقراء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم وادعو لهم. Syekh mengatakan, Bapak Ibu, ini luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim," maka ambillah sedekah atau zakat dari mereka. Apa fungsi dari sedekah atau sedekah itu? Yang pertama, tutahhiruhum, jelas Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan jiwa. Yang kedua, tuzakkihim, itu akan membersihkan jiwa kita. Maka seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan, untuk menyedekahkan apa yang mereka miliki. Dan kita ketahui, kata Syekh, tidak setiap di antara para sahabat itu dalam hal status ekonominya sama. Seperti misalkan Utsman bin Affan itu termasuk di antara lelaki, yaitu seorang sahabat yang hartanya berlimpah. Ketika dikeluarkan setengah hartanya tidak merasa berat pada saat itu, Bapak Ibu, langsung seketika dan tidak banyak berpikir. Tapi ternyata kata Syekh ada pula seorang sahabat atau banyak di antara para sahabat, kata Syekh, yang ketika diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan sedekahnya zakat, ada di antara para sahabat yang membawa makan, di antaranya kurma, kata Syekh, di antaranya gandum, di antaranya beras. Bisok, apa itu bisok itu? Satu genggam tangan di bahasa orang itu. Sacang. Utsman bin Affan itu ketika diminta hartanya berapapun tidak merasa berat, langsung keluar. Tapi kan tidak semua para sahabat itu, apa itu, memiliki harta yang sama. Datang kepada Nabi, kata Syekh langsung, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inilah yang saya punya, yaitu kurma, yaitu beras dan apapun. Saya bersedekah ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah," ambil dari harta mereka sedekah. Apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan jiwanya dan juga menyucikan jiwanya. Maka kata Syekh, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, tidak ada paksaan. Berapapun yang kita miliki, maka apa? Belanja Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi diperintahkan wassalli alaihi, apa? Perbanyaklah doa kepada orang yang bersedekah. نختم بالقصة حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الصدقة وإن كانت قليلة مع الإخلاص. عائشة رضي الله عنها كانت في البيت فإذا خارج يطرق الباب. عائشة تفتح الباب فإذا وجود امرأة معها صبيتين تريد الصدقة. عائشة أخذت من البيت 3 تمرات تعطي هذه المرأة مع بنتين. الأم تعطي البنت الأولى تمرة ثم تعطي البنت الثانية تمرة. فلما أكلت البنتين الأم تريد تأكل التمرة الثالثة، هي جائعة، ثم أحد البنتين تقول أمي أنا أريد المزيد، أنا ما شبعت أريد مزيد من الطعام. الأم تأخذ التمرة تقسم نصفين، تعطي البنت الأولى نصف، تعطي البنت الثانية
النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فضل الصدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن الله حرمها على النار بتمرتها. Ini sebagai penutup kisah. Ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, di mana pada saat itu ada seorang wanita dengan dua putri datang mengetuk pintu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibukanya pintu tersebut oleh ibunda Siti Aisyah, maka ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menemui ada seorang ibu dengan kedua anaknya yang merasa kelaparan. Dan ketika orang ini atau yang berkunjung kepada rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seketika ibunda Siti Aisyah kata mengambil 3 biji kurma ibu. Berapa? 3 biji kurma. 1 biji kurma diberikan kepada anak perempuan tadi yang pertama, 1-nya lagi diberikan ke anak yang kedua, 1-nya lagi diberikan kepada ibu. Ketika kedua anaknya telah memakan kurma yang diberikan oleh ibunda Siti Aisyah, maka ibunya itu hendak akan makan, dimakan 1 gigitan, namun apa ibu? Dibagi 2 lagi diberikan kepada kedua anaknya yang lapar tersebut. Ketika ibunda Siti Aisyah mengabarkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis sahih terdapat di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Ya Aisyah, wahai Aisyah, Inna Allah sungguh atau bahasa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada neraka disebabkan dengan biji kurma tersebut yang sedekah. Maka dalam hadis disebutkan ini, bersedekahlah walaupun bisyikil tamr, walaupun hanya dengan apa? Sebiji kurma. Dan ini adalah busyra atau kabar gembira yang datangnya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebesar apapun yang kita keluarkan, walaupun sebesar biji kurma, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibu Siti Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, Inna Allah sungguh bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepadamu api neraka disebabkan apa Bapak Ibu? Sedekah melalui apa?